Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, bertemu lagi sama saya Kak Siska. Kakak akan mengajar intensif pertemuan keempat sosiologi ya. Nah, kakak akan membahas soal intensif 1 sampai 15. Oke, yang pertama-tama kakak akan membahas soal nomor 1. Dalam konsep stratifikasi sosial, dasar untuk perbedaan individu ke dalam kelas sosial secara hierarkis adalah, nah ini ada pilihannya 1, 2, 3, dan 4. Nah di sini ada perbedaan nomor 1 itu ada perbedaan jumlah anak, yang kedua itu status sosial, yang ketiga itu perbedaan etnis, keempat itu pendidikan. Nah kuncinya di sini itu membahas tentang stratifikasi sosial, bahwa stratifikasi sosial itu adalah perbedaan status atau kedudukan atau lapisan sosial ke lapisan yang lain. Misalnya perbedaan kelas-kelas sosial secara hierarkis. Ya, hierarkis ini dia itu artinya bertingkat, ya, bertingkat. Nah, bahwa stratifikasi itu dia bersifat hierarki atau bertingkat, ada tingkatannya. Misalnya contoh kelas menengah, kelas bawahan, dan kelas atas. Ya, itu salah satu bentuk stratifikasi sosial. Dia perbedaan status atau kedudukan, dia tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, dasar-dasar stratifikasi sosial itu ada beberapa bentuk ya, dasar stratifikasi sosial. Stratifikasi. Nah, dasar stratifikasi sosial yang pertama itu adalah status. Status atau kedudukan. Yang kedua itu kekuasaan, ya. Kita lihat dari yang ketiga itu adalah kekayaan. Yang keempat itu apa? Habis kekayaan, kekuasaan, pendidikan. Nah, inilah termasuk dasar dari stratifikasi sosial. Kita lihat dari nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang dalam konsep stratifikasi yang bersifat secara hierarki. Itu adalah apa? Yang pertama, perbedaan jumlah anak. Berarti ini perbedaan jumlah anak ini tidak termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Nah, status sosial pasti ini ada status sosial. Berarti ini benar. Nomor 3 itu adalah perbedaan etnis. Nah, perbedaan etnis ini dia termasuk ke mana stratifikasi atau diferensiasi sosial. Nah, ini termasuk ke diferensiasi sosial. Berarti dia tidak termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Yang keempat itu pendidikan. Di sini ada pendidikan adik-adik. Berarti pendidikan ini adalah konsep dari stratifikasi. Berarti jawabannya 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Nah, gampang kan? Nah, kita masuk soal nomor 2. Sebutan anak pedesaan dengan ciri ketradisionalnya, hubungannya akrab, mendalam, dan saling mengenal menurut Ferdinand Tonner. Nah, di sini kakak akan membahas menurut Ferdinand Tonner ini ada 2 bagian kelompoknya, itu ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Bahwa Gemeinschaft ini dia bersikap ilmiah, alamiah, ya, bersifat kekal, akrab. Nah, ini Gemeinschaft. Gemeinschaft ini juga terbagi atas beberapa, ada 3. Ada Gemeinschaft Maiblut, ada Office, ada ketiga itu Min. Ya, kalau Berdu ini adalah ikatan darah. Nah, ya, ikatan darah. Kalau Office itu apa? Itu adalah, ayo apa?
Office ini itu adalah tempat tinggal. Yang keempat, yang ketiga itu of mind, itu adalah satu pikiran atau dikatakan sahabat atau teman, itu of mind. Nah, di sini ada Gesellschaft, bahwa Gesellschaft ini dia bersifat sementara, dia tidak kekal atau alamiah, dia berhubungan dengan adanya kepentingan. Nah, hubungan kepentingannya seperti apa? Dia kepentingan seperti formal yang melalui berorientasi dengan ekonomi. Nah, ini adalah dikatakan Gesellschaft. Dia bersifat sementara dia. Sementara ya, karena adanya hubungan dia membentuk kelompok karena ikatan profesi. Itu adalah Gesellschaft. Nah, berarti di sini soalnya itu akrab dan mendalam, itu jelas itu adalah Gesellschaft ya. Nah, kita masuk ke nomor 3. Perkembangan teknologi komunikasi dapat mengubah tatanan sosial masyarakat tradisional yang akhirnya mengakibatkan. Nah, di sini adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, kalau dampak, nah di sini adalah dampak negatifnya yang ditanya. Nah, dampak dari perkembangan ekonomi ini pasti berdampak ya. Yang pertama ini di sini hilangnya semangat gotong royong. Nah, berarti kalau tradisional itu pasti akan mengakibatkan hilangnya semangat gotong royong. Ya, pudahnya sopan santun. Iya juga, ini termasuk kepada akibat dari perkembangan teknologi. Nah, hilangnya rasa kebersamaan, bahwa cenderungnya masyarakat tradisional itu kebersamaannya masih karena dengan perkembangan teknologi, dia individual, dia asik dengan gadgetnya, pasti akan hilangnya rasa kebersamaan lagi. Ya, yang keempat, terbukanya cakrawala hubungan sosial, ini dampak ke yang positif. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Tidak hanya itu, manusia juga pemalas dampak akibat dari perkembangan teknologi. Oke, adik-adik, kita lanjut ke nomor 4. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan melawan pemberian bantuan dalam penanggulangan kebakaran lahan milik petani. Nah, di sini ada kasus pembakaran ya. Interaksi antara Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan masyarakat yang mengalami bencana tersebut terbentuk dari apa? Nah, kita lihat opsinya itu A, B, C, D, E. Yang pertama itu adalah kompetisi. Nah, di sini kita lihat kasusnya. Ini termasuk kompetisi enggak? Tidak, kompetisi itu adalah persaingan, perlombaan. Itu dikatakan dengan kompetisi. Berarti kompetisi ini adalah tidak termasuk dari kasus di atas. Ini tidak. Nah, di sini adalah kontroversi. Kontroversi itu adalah gejala yang ketidakpastian, perasaan yang rasa benci, rasa yang tidak senang dengan individu yang lain, bahwa dia bersifat apa? Dia bersifat tersembunyi, entah lama-lama pasti dia tahu. Nah, akibatnya itu bisa menyebabkan konflik. Nah, kalau kerjasama, coba kita lihat dari sini. Nah, pasti ada kerjasama. Ini bisa jadi, tetapi kita lihat dulu opsi yang bawah. Yang B itu disosiasi. Disosiasi ini dia tidak mempertimbangkan, ya, tidak mempertimbangkan, dia bersifat negatif. Berarti ini tidak termasuk juga, adik-adik. Nomor E, oposisi. Oposisi itu adalah menentang dan mengkritik. Nah, ini Anda menentang enggak? Tidak. Berarti ini juga tidak. Berarti jawabannya adalah kerjasama. Udah jelas di dalam kasus tersebut adanya kerjasama antara bencana BNPB dengan
yakni relawan memberikan bantuan dalam penanggulangan kebakaran lahan milik petani. Ada kerjasama kelompok di dalamnya. Oke? Udah berarti udah paham ya adik-adik, soalnya sangat gampang. Kita lanjut lagi soal nomor 5. Perhatikan ya. Nah, promosi jabatan dengan imbalan tinggi merupakan bentuk mobilitas yang dapat memicu terjadinya 1. Persaingan antar pegawai. 2. Perdebatan antar pegawai. Konflik antar pegawai. Kerja amunisan antara pegawai. Nah, dia itu jabatan dengan imbalan. Nah, dengan imbalan tinggi. Berarti dia merupakan yang paling tinggi ya. Nah, di sini merupakan bentuk mobilitas sosial. Nah, berarti mobilitas sosial itu adalah pergerakan status atau perpindahan status dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Nah, dari bentuk-bentuk mobilitasnya itu dia ada vertikal. Vertikal itu dia dibagi atas 2, ada snaking, ada climbing. Nah, kalau snaking itu dia turun, kalau climbing itu dia naik. Itulah dikatakan dengan mobilitas sosial. Yang kedua itu ada horizontal. Horizontal itu dia sederajat. Oke, itulah bentuknya. Nah, ketika promosi dari jabatan imbalan tinggi pasti berdampak dong. Apa aja pemicu terjadinya apa? Kita lihat di sini. Persaingan antar pegawai. Oh ya, ini termasuk ya. Karena ada imbalan tinggi pasti dia memacu ya. Di persaingan, bersaing dia. Ya. Nah, kedua itu perdebatan antar pegawai. Bisa terjadi. Ini nomor 2 juga. Karena dengan imbalan tinggi pasti terjadi dengan perdebatan antar pegawai. Ketiga, konflik antar pegawai. Nah, konflik ini juga yang persaingan, perdebatan. Terus kalau dia tidak menerima, maka terjadinya konflik. Pasti dia terjadinya konflik. Keempat, itu kerjasama amisan antar pegawai. Tidak, ini adalah dampak yang bukan negatif lagi. Dia mengarahkan ke positif. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah A. Berarti gampang ya dek? Oke, jawaban berarti nomor D. Oke dek, kita lanjut soal nomor 6. Jaka yang berprofesi sebagai dokter dan juga ketua RT. Nah, di lingkungannya menunjukkan bahwa Jaka memiliki status sosial yang berbeda dengan peran. Nah, berarti di sini si Jaka dia memiliki 2 kedudukannya atau statusnya itu. Yang pertama itu sebagai dokter, yang kedua itu sebagai ketua RT. Nah, sebab status sosial seseorang berkaitan dengan langsung dengan peran sosialnya. Nah, ini benar yang dinyatakan ya. Nah, di sini Jaka yang berprofesi sebagai dokter dan juga ketua RT di lingkungan menunjukkan bahwa Jaka memiliki status sosial yang berbeda. Benar ini bahwa si Jaka itu dia memiliki 2 status, itu sebagai dokter dan ketua RT. Berarti dia Jaka itu perannya peran ganda, status ganda. Nah, di sini bahwa status sosial itu seorang berkaitan dengan langsung dengan perannya. Benar bahwa ketika status kita itu sebagai dokter, bagaimana peran kita sebagai dokter? Nah, ini benar. Berarti ini adalah yang ini benar juga, tetapi dia tidak ada kaitan antara akibat dan sebabnya. Kenapa? Bahwa di sini si Jaka itu dia berperan ganda, bukan status ganda ya, berperan ganda. Nah, berarti jawabannya adalah B. Tidak berhubungan. Nah, di sini nomor 7. Sosialisasi, kita masuk nomor 7 ya. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok atas biasanya dilakukan dengan cara kooperatif dan koordinatif. Nah, kalau kooperatif dan koordinatif ini adalah seorang tua menginginkan atau memperhatikan kehendak anaknya, bukan kehendak dia, tetapi anaknya mau kemana. Nah, itu dikatakan dengan kooperatif. Sebab
sosialisasi otoriter yang dilakukan terhadap anak dan orang tua bertujuan untuk membentuk sikap disiplin tinggi. Nah, berarti kalau sosialisasi otoriter ini bahwa biasanya itu adalah keinginan orang tua, keinginan orang tua sangat tinggi. Anaknya tidak boleh kehendak dia. Nah, berarti di sini ini benar juga, ini juga benar. Nah, jawabannya itu adalah B, dia tidak saling berhubungan. Oke, jawabannya adalah B. Nah, nomor 8. Nomor 8 ya, kita masuk. Meninggalkan pelajaran pada jam sekolah dan membuang sampah bukan di tempat yang semestinya merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan. Nah, kalau antisosial, kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Antisosial berarti orang itu tidak bersosialisasi atau tidak mau berkontak dengan masyarakat yang lain. Dia hidupnya menyendiri, individual maksudnya. Nah, ini masuk nggak perilaku menyimpang? Ini nggak masuk perilaku menyimpang, tetapi dia tidak mengharapkan yang kasus pernyataan soal nomor 8 ini. Nomor 2 itu kriminal. Nah, kriminal ini adalah tindakan kejahatan. Ini termasuk kejahatan nggak? Enggak, ini tidak kejahatan, tapi penyimpangan primer. Penyimpangan primer itu penyimpangan yang ringan, bisa diterima oleh masyarakat. Sosial nih. Ini bersifat sosial nggak? Enggak. Nomor 4, non-conform. Ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Berarti dia adalah jawabannya 4. Kalau 4 doang apa? Jawabannya D. Itu dikatakan soal nomor 8. Kita masuk ke nomor 9. Musuh yang berasal dari luar masyarakat yang merupakan ancaman yang secara efektif dan mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Nah, di sini ya, musuh yang berasal dari luar masyarakat merupakan ancaman yang secara efektif dapat mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Benar ya? Sebab konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi sosial. Nah, disintegrasi ini itu artinya perpecahan ya antar kelompok. Nah, kita lihat lagi nomor 9. Musuh yang berasal dari luar masyarakat merupakan ancaman yang secara efektif dan mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Ini benar ya? Sebab konflik akan meningkatkan soliditas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi sosial. Bahwa si konflik ini juga meningkatkan solidaritas sosial karena udah terjadinya perpecahan atau permasalahan di kelompok, dia akan membentuk si solidaritas sosial. Ini juga benar. Ini berhubungan enggak? Iya, dia berhubungan. Ini berarti jawabannya adalah